Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Zafira dengan 3 digit NIM terakhir 016. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Penegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk tugas mata kuliah Praktikum Sistem Embedded, itu modul 10, materi Free Arthros Middle. Baik, kita langsung masuk saja untuk ke materinya. Yaitu di sini pengertian free RTOS dan dasar RTOS. Sebenarnya di sini saya sudah menjelaskan juga pada modul ke-7 yang free RTOS tax itu. Di situ saya juga sudah menjelaskan apa itu free RTOS, tapi di sini saya akan menjelaskan lagi. Free RTOS itu merupakan sistem operasi real time atau real time operating system yang dirancang untuk microcontroller seperti STM32 dan ESP32. FreeRTOS digunakan untuk menjalankan beberapa proses secara bersamaan atau multitasking, sehingga sistem embedded dapat bekerja lebih efisien dan terstruktur. Pada sistem tanpa RTOS, program biasanya berjalan secara berurutan, sedangkan pada FreeRTOS, setiap proses dibagi menjadi beberapa teks yang dapat dijalankan secara bergantian oleh scheduler. Dengan adanya RTOS, pengolahan sensor, komunikasi data, dan kontrol output dapat dilakukan secara paralel tanpa saling mengganggu. Karena ringan dan fleksibel, FreeRTOS banyak digunakan pada sistem otomasi, robotika, dan Internet of Things atau IoT. Masuk pada teks dan scheduler pada FreeRTOS. Pada FreeRTOS sendiri, program dibagi menjadi beberapa teks yang memiliki fungsi masing-masing. Teks merupakan unit kerja yang dijalankan secara independen, misalnya teks untuk membaca sensor, teks untuk komunikasi UART, atau teks untuk mengontrol LED. Setiap teks memiliki prioritas yang menentukan urutan eksekusi. Scheduler pada FreeRTOS bertugas mengatur teks mana yang harus dijalankan oleh CPU. Sistem scheduler yang digunakan umumnya bersifat free-type, yaitu teks dengan prioritas lebih tinggi dapat menghentikan sementara teks prioritas rendah. Dengan mekanisme ini, sistem dapat merespon proses penting lebih cepat dan performa multitasking menjadi lebih optimal. Lalu masuk pada konteks switch dan stack management. Konteks switch adalah proses pemindahan eksekusi CPU dari satu teks ke teks lainnya, yaitu perpindahan terjadi. FreeRTOS akan menyimpan kondisi teks sebelum seperti register dan program counter, kemudian melanjutkan teks berikutnya. Proses ini memungkinkan beberapa teks berjalan secara bergantian dengan sangat cepat, sehingga terlihat seperti berjalan bersamaan. Selain itu, setiap teks pada FreeRTOS memiliki stack sendiri yang digunakan untuk menyimpan data sementara dan variabel lokal. Pengaturan stack sangat penting karena jika ukuran stacknya terlalu kecil dapat menyebabkan stack overflow yang mengakibatkan sistem error atau microcontrollernya nanti restart. Oleh karena itu, penentuan stack size harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing teks. Masuk ke semaphore, mutex, dan queue. FreeRTOS menyediakan beberapa fitur sinkronisasi dan komunikasi antar teks seperti semaphore, mutex, dan queue. Semaphore digunakan sebagai mekanisme pemberi sinyal antara teks atau dari interrupt ke teks. Contohnya, ketika tombol ditekan, interrupt dapat memberikan sinyal agar teks tertentu dijalankan. Sedangkan mutex digunakan untuk melindungi shared research agar tidak diakses beberapa teks secara bersamaan, misalnya pada komunikasi UART, I2C atau SPI. Sedangkan queue digunakan untuk mengirimkan data antar teks secara aman dan terstruktur. Dengan queue, data sensor atau data komunikasi dapat dipindahkan antar teks tanpa menyebabkan konflik data. Penggunaan fitur-fitur tersebut membuat sistem lebih stabil dan efisien dalam multitasking. Selanjutnya masuk ke ISR dan event group pada FreeRTOS. ISR atau Interrupt Service Routine merupakan fungsi yang dijalankan ketika interrupt terjadi, seperti saat tombol ditekan atau data sensor masuk. Pada FreeRTOS terdapat ISR Save, API seperti X, Semaphore Give from ISR, dan XQ Send from ISR yang memungkinkan interrupt berkomunikasi dengan teks secara aman. Selain itu, FreeRTOS juga memiliki event group yang digunakan untuk sinkronisasi beberapa event sekaligus menggunakan bit tertentu. Event group sangat berguna pada sistem kompleks yang membutuhkan beberapa kondisi terpenuhi dalam
Sebelum teks dijalankan, dengan adanya ISR, semafor, queue, dan event group, komunikasi antar teks menjadi lebih teratur dan sistem dapat bekerja secara real-time dengan respon yang cepat. Lalu di sini masuk pada implementasi FreeRTOS pada STM32 dan ISP32. Pada praktikum yang saya lakukan, FreeRTOS diimplementasikan pada microcontroller STM32 dan ESP32 untuk menjalankan berbagai eksperimen multitasking. STM32 digunakan untuk percobaan seperti LED blinking text, pembacaan ADC, komunikasi UART, dan eksternal interrupt berbasis IRTOS. Sedangkan pada ESP32, FreeRTOS dimanfaatkan untuk pengolahan sensor, komunikasi Wi-Fi, monitoring data serial, dan multitasking dual core. Dengan FreeRTOS, beberapa proses dapat berjalan secara bersamaan tanpa mengganggu proses lainnya. Implementasi ini menunjukkan bahwa FreeRTOS sangat membantu dalam pengembangan sistem embedded modern karena mampu meningkatkan efisien, stabilitas, dan kemampuan multitasking pada microcontroller. Nah, di sini saya akan selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang saya praktikumkan atau apa yang saya simulasikan pada saat saya melakukan praktikum. Oke, ini masuk untuk percobaan yang pertama, yaitu di sini ini untuk programnya. Di sini untuk program yang dibuat itu yang di prompt itu yaitu task priority. Nah, ini untuk programnya. Di sini kami menggunakan ESP32 dan outputnya yaitu nantinya akan menampilkan nilai suhu dan kelembaban di LCD I2C dan pada serial monitornya juga. Ini untuk program yang sudah di from-nya. Dan ini sudah diupload ya teman-teman. Nah, ini untuk rangkaiannya atau komponen yang kita gunakan untuk spesifikasi SD card-nya ini akan tampil pada serial monitornya. Nah, ini kurang lebih untuk spesifikasinya bisa dilihat pada serial monitor itu seperti pada yang ada di serial monitornya. Oke, untuk pembacaan sensor DHT dua-duanya nantinya itu dia akan muncul di serial monitor, ada tampilan waktu, lalu suhunya, dan kelembapannya juga. Nah, selain pada serial monitor, di sini juga kami menggunakan LCD I2C. Di sini kami coba untuk merubah suhu yang terdeteksi pada DHT22. Nantinya pada serial monitor dan LCD-nya akan berubah secara real time. Nah, itu untuk percobaan pertama. Oke, sekarang masuk pada percobaan kedua, yaitu di sini ada RTOS Interrupt. Ini untuk programnya yang sudah dibuat, dan untuk programnya ini dia C++. Untuk programnya di sini itu sudah diupload dan sudah berjalan juga. Nah, nantinya pada tampilan serial monitornya akan tampil seperti ini, yaitu ada suhu, kelembaban, dan interrupt-nya itu nanti ada dua kategori, yaitu non-aktif dan aktif. Dan data ini dibaca dari sensor DHT22. Nah, ini untuk rangkaiannya atau komponennya, di mana ketika push button-nya itu ditekan, maka pada LCD akan menampilkan bacaan interrupt DHT22 dihentikan. Jadi ini tuh tidak bekerja DHT22-nya. Lalu, pada serial monitor, status interrupt-nya juga akan berubah jadi aktif, atau pembacaan sensornya berhenti. Nah, tapi ketika push button-nya kembali ditekan lagi, maka interrupt-nya akan kembali tidak aktif, dan LCD-nya itu nanti akan menampilkan pembacaan suhu dan lembabnya. Lalu pada serial monitor juga akan kembali menampilkan data yang didapat. Nah, itu untuk percobaan keduanya. Oke, karena tadi dua percobaan sudah saya jelaskan, sekarang kembali lagi pada kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah saya dan kelompok saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa FreeRTOS itu sangat membantu dalam penerapan multitasking pada sistem embedded, khususnya pada microcontroller STM32 dan ESP32. Dengan adanya task, scheduler, mapper, mutex, queue, serta interrupt management, sistem dapat menjalankan beberapa proses secara bersama secara lebih efisien dan terstruktur. FreeRTOS juga mempermudah komunikasi antar teks dan meningkatkan respons sistem terhadap event secara real-time. Implementasi FreeRTOS pada berbagai eksperimen menunjukkan bahwa RTOS mampu meningkatkan performa, stabilitas, dan efisiensi penggunaan research pada sistem embedded modern, sehingga sangat cocok digunakan pada aplikasi otomasi, monitoring, maupun Internet of Things atau IoT.
Nah, mungkin, itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan pada materi dan pada apa yang saya praktikumkan atau simulasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.